Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segenap pimpinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, segenap karyawan yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan amanah kemarin ditelepon sama Pak Siam untuk membersamai antum semuanya di acara pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan menyampaikan, kalau kelihatannya ini habis acara yang tadi disampaikan oleh Pak Ades, nada-nadanya apa tadi, mau membuka ya? Membuka pintu langit ya. Ya wallahu alam, nanti apakah materi yang saya sampaikan itu akan nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Ades atau tidak? Mas, ada pointer nggak? Nggak punya ya? Oke. Baik, ikhwafillah sadakumullah. Saya hari ini kita akan coba mencoba menyampaikan, mudah-mudahan materi yang disampaikan ini nanti bisa kita praktekkan, atau mungkin bisa jadi ada yang sudah merasakannya. Ya, ada yang sudah merasakannya. Jadi kita ini mengenal ada kategori rezeki yang berkah dan ada kategori rezeki yang berlimpah. Apa bedanya? Orang berkah berlimpah belum? Belum. Kalau berlimpah insya Allah gitu nggak konsepnya? Nggak, antum nggak yakin kayaknya ini jawabnya. Orang berkah berlimpah belum? Belum. Tapi kalau berlimpah belum tentu berkah. Oh, berarti kan nyambungnya ya? Ya, maksud saya gini, keberlimpahan dan keberkahan itu perspektif yang kita bangun adalah perspektif dari ukuran-ukuran keislaman kita. Ya, baik. Ikhwafillah sadakumullah. Ya, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang hidup kita, apa yang kita inginkan itu? Orang berkeluarga pinginnya apa coba? Kalau dari kalimat surah Ar-Rum 20 berapa? 21 atau 22? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Ternyata kita itu ketika hidup berpasangan dalam konteks berkeluarga, ada target yang diinginkan oleh kita adalah litaskunu. Saya menerjemahkan litaskunu itu, orang itu pingin bahagia. Dan kebahagiaan itu ukurannya, mohon maaf ya, apakah orang yang mobilnya 5 itu bahagia? Hah? Orang yang mobilnya 5 itu bahagia apa belum? Orang yang rumahnya 5 itu bahagia belum? Orang yang punya perusahaan 10 itu bahagia belum? Belum tentu. Ya? Belum tentu. Saya punya tetangga, tapi kayaknya orang enteng banget hidupnya itu, mbah-mbah, namanya Mbah Minem. Rumahnya nggak pernah dikunci. Ya, pintu tuh biasa aja terbuka. Tapi dia bisa tidur walaupun kemudian rumahnya tidak dikunci. Enak aja. Kadang-kadang lupa sampai pagi itu nggak dikunci, tapi dia nyaman, nggak punya pikiran. Itu bahagia banget menurut saya. Dia bahagia banget. Dan dia nggak berpikir panjang, dia nggak berpikir investasi, dia sing penting dia masih bisa hidup hari ini, bisa makan, cukup bagi dia kebahagiaan itu. Tapi bagi orang yang mobilnya 5, mau tidur kira-kira susah nggak? Saya yakin dia tidak akan tidur kemudian dengan tenang. Ini kalau berbicara keberlimpahan ya, keberlimpahan, dia akan tidur tidak tenang. Dia akan mikir, mobilnya gimana ya, parkirnya gimana, nanti belum bayar bayar pajaknya, banyak pikirannya. Ya, nah maka
Apa yang merusak kebahagiaan itu? Apa yang merusak kebahagiaan kita? Karena kita ingin hidupnya bahagia, tetapi ada yang merusak kebahagiaan kita itu ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini adalah perusak kebahagiaan dan menjauhkan rasa syukur. Suka bandingin. Gue penak banget ya jadi manajer. Nang kantor orang panasan, gajinya gede. Jadi sales, panas-panasan, kehujanan, gajinya cilik. Wallahi antum gak bakal bahagia itu. Gitu ya. Jadi kita ketika kemudian membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, terutama membanding-bandingkan dalam aspek apa? Duniawi. Itu tersiksa kita. Tersiksa kita itu. Tetapi kalau urusan-urusan ukhrawi kita harus, itu mah ada iri dalam konteks seperti itu. Baik, jadi orang itu menjadi rusak kebahagiaannya ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Begitu ya. Nah, ini kan bahaya nih. Kalau si istri kemudian bilang begini. Ini yang merusak kebahagiaan itu kalau kemudian besar pasak daripada tiang. Long suami pendapatannya 4 juta, ternyata satu penjara kalau ngisi diem. Ya. Baik. Jadi kita berbicara keberlimpahan itu begini. Kita punya uang. Tapi kita dengan punya uang itu bisa menikmati. Bisa menikmati. Kan ada orang yang punya uang tapi nggak bisa menikmati. Orang punya harta tapi nggak bisa menikmati. Sama, ketika kita punya harta, ternyata kita juga banyak, dengan harta yang kita punya itu, kita bisa duduk bersama dengan banyak orang. Ketika kita kemudian punya sesuatu, banyak orang yang mendoakan kita. Itulah ketika berbicara keberlimpahan itu, yang kita miliki bisa berbagi kemudian dengan orang lain, dan kita bisa menikmati harta kita itu. Kan tidak sedikit orang yang kemudian punya hartanya banyak tapi nggak bisa menikmati. Duitnya banyak, cuman makan, mohon maaf, cukup dengan sayur bening. Dia nggak bisa makan daging, dia nggak bisa makan sate. Kenapa? Darah tinggi. Kan sama aja punya duit tapi nggak bisa memanfaatkan. Dia punya mobil, mobilnya bagus luar biasa, tetapi dia tidak pernah bisa menggunakan mobilnya dengan baik karena dia ternyata kena penyakit stroke. Begitu. Dia bertetangga kemudian dengan orang luar biasa, tetapi orang tidak ada satupun yang mendoakan dia, tapi menyumpahin dia. Sugih pelit, doakan mudah-mudahan hancur usahanya. Itu berarti tidak beriman. Orang banyak melebihi dari yang punya, tetapi tidak merasakan kemudian kenikmatannya. Maka ketika berbicara keberlimpahan, orang itu akan merasakan keberlimpahan itu hanya dimiliki oleh hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Dah syukur ya, syukur. Jadi ketika kita berkeberlimpahan itu bukan masalah banyaknya harta atau uang. Ya, keberlimpahan itu bukan masalah itu saja. Ya, walaupun bisa jadi orang yang berlimpah itu tadi dia sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa berbagi, bisa jadi keberlimpahan itu. Tetapi keberlimpahan itu adalah tentang kayanya hati dan sejahteranya kehidupan batin. Dan catatannya, keberlimpahan itu tidak akan didapatkan oleh orang yang memiliki jiwa serakah. Gak bakal tuh, gak nyampe itu keberlimpahan itu. Ya, yuk. Sekarang, ini konsep betul ya, pakai app ya? Salah ya. Gini, ini urusannya. Ini ketika berbicara tentang kita. Mohon maaf. Satu, kita berbicara keberkahan dan keberlimpahan itu begini. Ini urusannya. Stepnya begini. Kita punya masalah? Punya masalah ya? Apapun itu punya masalah. Ini wajahnya insya Allah wajah-wajah. Bukan, antum menjustik diri sendiri lah. Wajah-wajah yang siap menghadapi masalah. Jadi gini, ketika kita diberikan permasalahan, ada problem yang hadir dalam kehidupan kita, dan semua orang pasti akan mendapatkan ini semuanya. Umpamanya kita seret rezekinya, kurang kemudian rezekinya, itu ya. Maka mohon maaf, kira-kira orang banyak khawatirnya ketika dia diberikan masalah dalam kehidupan, khawatirnya itu dengan yang kelihatan oleh kasat matanya atau khawatir dengan kondisi jiwanya?
Orang hari ini kalau punya masalah rata-rata khawatir dengan kasat matanya. Ketika dia berpenghasilan yang kecil, maka dia khawatir kalau nggak punya uang. Ketika dia punya masalah, dia khawatir dengan anu yang sifatnya kemudian kelihatan oleh mata duniawi banget. Padahal sesungguhnya ketika kita punya masalah, masalah yang paling besar itu bukan kita kemudian tidak memiliki hartanya itu yang kelihatan duniawinya, tetapi permasalahan besar adalah tentang apakah Allah memberikan kelapangan kepada hati kita atau tidak. Itu yang utama dulu. Jadi konsepsi dasarnya itu ketika kita kemudian diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus khawatir kalau kita diberikan masalah oleh Allah, hati kita nggak lapang, hati kita kemudian menjadi sempit. Itu yang takutkan. Karena ketika hati kita ini tidak lapang, hati kita kemudian menjadi sempit, saat itulah mohon maaf permasalahan itu lebih besar daripada permasalahan yang kelihatan sama kasat mata tadi. Ya. Nah, begitu. Tetapi yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan ketika berbicara tentang keberkahan itu, masalah itu ada. Kemudian Allah memberikan kelapangan kepada kita. Allah memberikan kemudian lapang hati kita adalah lapang dada kita. Setelah lapang hati kita, maka selanjutnya Allah akan membersamai kita. Kemudian Allah akan memberi kecukupan. Ada rasa dalam diri kita merasa cukup. Dan ukuran cukup itu beda-beda ya. Orang penghasilan 100 juta, ada yang bilang nggak cukup. Tapi ada orang yang berpenghasilan 100.000 merasa cukup. Dan rasa kecukupan itu dihadirkan dalam diri kita, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi mohon maaf, sekarang yang perlu kita pahami ketika berbicara tentang konsep keberkahan dan keberlimpahan itu ternyata berangkat dari kondisi apakah hati kita ketika diberi ujian ini lapang apa enggak. Itu aja. Kalau hati kita ini lapang, ya Allah saya terima, saya bersedia, pokoknya lapang kita itu, enak aja hati itu, enggak menyalahkan orang lain, enggak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, enggak menyalahkan siapapun, tapi dia lapang kemudian menerimanya. Saat itu yang terjadi, siap-siap Allah akan menghadirkan rasa kecukupan dalam diri kita. Dan yang paling berat adalah hati itu. Kan orang ketika ditimpa musibah, yang pertama apa? Rata-rata kalau orang yang gak lapang hati kan ngeluh. Habis ngeluh, nyalahin orang lain. Apakah suaminya, apakah istrinya, mau nyalahkan aja. Tuh kan, gara-gara jenengan sih perhitungannya udah bener sih, hanya ngeleset. Aku udah bilang survei kemarin kan ini gak bagus ya itu kan. Jadi begitu kan artinya, nyalahkan orang terus, gak lapang hati. Nah, baik. Ya. Jadi ini yang paling pokok ini adalah ketika Allah memberikan keberkahan, kelapangan hati, kecukupan, disitulah Allah sedang memberikan rasa cintanya, di mana kecintaan itu berbanding lurus dengan pertolongan. Ya. Dan pertolongan Allah jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi, yakin itu. Ya. Ini yang perlu kita pahami dengan baik, ya, seperti itu. Nih, kalau kita merasa diuji berat, maka bagi orang beriman, ujian orang beriman itu berat, tapi pertolongan Allah jauh lebih besar dibandingkan ujian yang mereka hadapi. Ada nggak Allah itu tidak menolong? Lihat gayanya Allah terhadap manusia. Kita kenal Qarun? Qarun, orang yang paling sombong, punya harta. Dia kemudian disebutkan bagaimana hartanya itu, kalau orang nyuri, bingunglah. Nyuri hartanya Qarun itu bingung. Kenapa? Karena kunci hartanya aja nggak cukup dibawa oleh orang. Mau nyuri apanya? Dia sombong luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengarahkan kebaikan kepada Qarun itu. Ya, seperti itu. Ini adalah keturunan. Nah, jadi apalagi kita orang beriman. Jadi ujian kita berat, tapi pertolongan Allah jauh lebih besar. Jadi kalau antum sekarang mendapatkan masalah apapun yang dihadapi, ketika kita orang yang beriman, niscaya dan pasti pertolongan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan musibah itu. Beda kan? Kalau antum memahami, aduh ya Allah berat banget, dan antum tidak memahami beratnya kemudian ujian itu, kita pahami juga pertolongan Allah jauh lebih besar, maka orang cenderung akan ngelokrok, gak punya semangat. Tapi kalau orang diberikan masalah tapi dia memahami pertolongan Allah itu besar, maka dia tetap akan menjadi orang yang optimis. Kita lihat. Ini contoh ya.
Ini contoh ketika kemudian Allah hadirkan kecukupan. Kita perlihatkan. Ini ada Suriah, ada Palestina, ada Jepang, ada Amerika. Coba kita lihat. Orang Amerika hidupnya enak gak? Setelah dunia enak dia. Termasuk negara Jepang, kemudian Amerika itu negara yang terkategori negara kaya. Pendapatan per kapitanya kemudian tinggi, hidupnya kemudian enak. Ya kan? Hidupnya enak. Tetapi mohon maaf, di dua negara ini ternyata angka kematiannya tinggi dan mereka rata-rata bunuh diri. Padahal makannya berkecukupan, semuanya berkecukupan. Kenapa dia kemudian mengakhiri hidupnya padahal dengan segala kecukupan itu? Tetapi mari kita bandingkan di Palestina, di Suriah, dengan segala keterbatasannya dia, makan juga susah, rumah nggak ada, hidup kemudian di lapangan terbuka, kalau keluar rumah mesti kemudian nyawa. Tapi ternyata mereka tenang hidupnya, tidak ada di antara mereka kemudian yang gantung diri. Harusnya kalau kita berbicara orang yang paling stres mana? Harusnya Palestina dan Suriah yang paling banyak mereka bunuh diri dibandingkan dengan Jepang dan Amerika. Kenapa? Karena Allah hadirkan dalam diri orang-orang Suriah, orang-orang Palestina kelapangan hati. Sehingga ketika hadir kelapangan hati, Allah merasa kemudian Allah cukupkan mereka. Jadi mereka makan sehari itu merasa saya sudah cukup, sudah kenyang, selesai. Padahal mungkin orang Amerika butuh berapa? Butuh 3 kali makan. Itu yang namanya kecukupan itu. Jadi Allah yang hadirkan. Sama kita juga begitu. Antum penghasilan 5 juta per bulan. Ya, bulannya 5 bulan. Kalau kemudian dicukupkan oleh Allah, enak aja jalan hidupnya. Tapi kalau Allah nggak cukupkan, sifat itu nggak ada, maka senantiasa sebelum tanggal 15 udah nyekak. Maka saya kalau melihat sisi ini banyak orang-orang yang mohon maaf ya, gajian tuh nggak sampai dengan akhir bulan. Harus minjam sana, minjam sini, minjam sana. Kenapa? Ya gaya hidupnya itu. Ya, nah ini kita contoh real yang ada di hadapan kita tentang masalah kecukupan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yuk, baru masuk materi ini. Tadi pengantarnya. Tadi baru pengantar ya. Baik, sampai tadi bisa dipahami nggak tentang keberlimpahan? Ya, tentang keberlimpahan itu ketika Allah menghadirkan kecukupan kita. Yuk, bagaimana kemudian selanjutnya cara kita menjemput keberlimpahan itu? Ya, bagaimana caranya untuk menjemput keberlimpahan itu? Baik. 1. Ini yang pertama. Dimanapun kita berada, di keluargakah, di pekerjaankah, ini yang paling pertama. Keberlimpahan itu akan dihadirkan di tengah-tengah kita kalau rukun yang pertama kita penuhi. Apa? Berharap hanya kepada Allah. Ya, berharap hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Maksudnya bagaimana? Kalau berharap kepada Allah itu, ini konsepsi dasarnya tentang masalah niat. Ya, ini antum nempel dimanapun, bekerja, termasuk mungkin lembaga itu akan berlimpah atau tidak tergantung niatnya. Niat pengurus, niat kemudian yang sebagai niatnya apa? Maka yang pertama itu adalah kalau kita benar berharaplah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berharapnya kepada manusia. Karena kalau berharap kepada manusia, kita pasti akan mengalami kekecewaan. Yakin. Hakul yakin kalau kita berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Ya. Kita lihat. Jadi ketika kita berharap kepada Allah, ikhlas berarti ya kalau bahasa enaknya itu. Kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Itu mohon maaf. Kalau kita kemudian lihat antum nih ya di sini hadir. Saya nggak tahu nih yang ikhlas benar-benar bekerja di sini itu berapa karena Allah. Jangan-jangan di sini ada yang kerja lah, sing penting mangkat untuk gaji, ya terserah. Itu berarti bukan lillah. Dan bisa jadi itu yang merusak dalam progres kemudian pekerjaan kita. Kenapa? Keikhlasan itu yang hilang. Manusia, seorang suami, seorang istri, seorang pegawai, kalau dia nggak ikhlas, maka tidak akan tuntas pekerjaannya.
Coba, otak kita sepinter-pinternya kita bisa nggak menyelesaikan sampai 14 itu? Kita nih kalau kemudian hitungan kita materi, hitung aja. Antum sebulan mau berapa orang kayak gitu, wallahi nggak nyampe kepala kita untuk mencapai angka itu. Tetapi hebatnya, ketika antum itu ikhlas, dan antum menyatakan itu, ini keikhlasan nih, hati-hati keikhlasan itu. Kalau antum kemudian menyampaikan keikhlasan bahwasanya pengurus menyatakan insya Allah tahun ini kita ingin mencapai di angka 64, ayo kita tata niat, semuanya ikhlas melakukan pergerakan itu, maka antum ketika bergerak, ketika sudah mentok kemampuan kita sebagai manusia, maksudnya gimana tuh? Antum udah kerja dari pagi kemudian sampai sore, seminggu, sebulan, masih kayak begitu aja, tidak ada pergeseran yang signifikan, padahal wis tahajud, wis maca Quran, wis segala macam kemudian, tapi ternyata tidak berubah sedikit pun. Kok masih stagnan? Maka yang dicek adalah niatan keikhlasannya. Kenapa? Karena kalau kita ikhlas itu, ketika kita ikhlas, yang menyelesaikan sisanya di atas kemampuan kita adalah Allah. Coba kalau sekarang hitung, antum angka segitu dibagi jumlah waktu sekian, sehari harus sekian, nyampe nggak coba? Nggak bakal nyampe menurut saya itu. Berjibaku sedemikian rupa, maka ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan keikhlasan. Karena ketika kita ikhlas, kita kemampuan kita target 100%, ternyata kemampuan kita hanya 50%, udah berdarah-darah, udah habis tenaga dan pikiran kita. Maka kalau kita ikhlas, kita punya harapan, yang 50% itu nanti yang menyelesaikannya adalah Allah. Nah, ada kisah, ya. Cuman masalahnya tadi, bener nggak ucapan kita ikhlasnya itu? Ada kisah seorang Arab Badui, ya. Arab Badui ini kemudian datang kepada Nabi SAW, bersahadat pada Nabi SAW. Kemudian karena bersahadat, beliau ini ikut berperang dengan Nabi SAW. Perang bersama Nabi. Kemudian selesai perang, mendapatkan kemenangan Nabi SAW itu. Kemudian beliau mulai membagikan ghanimah. Harta bersama dibagi, fulan, dibagi kemudian semuanya. Ketika sudah terbagi semuanya, dibagi semuanya, ternyata masih tersisa. Bagian siapa? Bagian si Arab Badui. Bagian si Arab Badui itu. Maka ketika tersisa itu, Rasulullah SAW tanya, "Aina Badui? Mana Arab ini? Mana fulan? Mana fulan?" Dicari. Maka kata sahabatnya, "Enggak ada Rasul, tolong panggil sini." Panggil. Dipanggil, dan ketika dipanggil di hadapan Rasulullah SAW dikatakan, "Ya fulan, ini karena engkau ikut berperang, maka ini hak yang engkau dapatkan." Dikasih. Lihat apa jawabannya. Coba kalau antum ikut berperang, kemudian antum mendapatkan jatah seperti itu, kira-kira gimana? Langsung diambil? Langsung diambil kalau kita mah. Antum bonus akhir tahun ini langsung diambil? Oh, langsung. Bahkan sebelum dibagikan aja udah ada bocorannya, udah dipakai dulu gitu kan, nanti ada ditutup. Nih, ketika beliau menghadap itu, apa kata beliau? Lihat kalimatnya. "Ya Rasul, sesungguhnya saya ikut berperang bersamamu bukan untuk ini. Saya tidak menginginkan harta ini sedikit pun." Enggak. Ditolak sama dia. Terus apa yang kamu inginkan? Lihat kalimatnya. Kata Arab Badui ini, "Ya Rasul," dia bilang apa? "Saya berjuang bersamamu, berperang bersamamu bukan mencari harta ini, tetapi saya berjuang berperang bersamamu, saya ingin mendapatkan syahid yang ketika berperang itu saya wafat, dan kewafat saya itu ada dengan tertusuk di leher saya dengan terkena busur panah, terkena panah." Dia bilang begitu. Dia Rasul. Jadi dia tidak mencari harta, tapi dia memang mencari syahid yang matinya saya itu nanti tertusuk dengan panah. Di mana? Di sini. Langsung tunjukin. Itu. Maka kata Rasul SAW, "In tasduqillah yasduqka." Kalau seandainya apa yang kamu bilang itu jujur, benar, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Kalau kamu jujur, Allah pun akan jujur kepadamu. Kira-kira yang dimungkinkan tidak jujur, Allah apa manusia? Manusia.
Jadi sesungguhnya kita ini kalau ada sesuatu yang kita ucapkan tapi tidak kejadian, jangan-jangan emang kita nggak jujur dengan Allah, hanya di lisan saja. Karena sesungguhnya kalau kita jujur semuanya, benar-benar kata Nabi tadi, intas dukillah yasduka. Kalau seandainya orang ini badui tadi jujur dengan apa yang diucapkannya, maka Allah pun akan jujur dengan dia. Lihat, bergerak, kemudian masuk di kesempatan yang kedua. Dia berperang lagi bersama dengan Rasul SAW. Di peperangan yang kedua ini, setelah selesai perang, banyak kemudian sahabat-sahabat yang gugur, yang syahid, maka kemudian dicari. Dan ketika dicari, lihat, kata Rasul SAW, sebentar, ini siapa? Ternyata Rasul SAW mendapatkan si Arab Badui ini wafat, dan wafatnya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tidak ada luka sedikit pun di wajah dia, tidak ada luka sedikit pun di badan dia, tidak ada bagian badan yang terputus. Dia wafat dengan betul-betul tertusuk dengan anak panah di lehernya. Jadi kalau kita jujur, Allah pun akan jujur. Jadi pertanyaannya tinggal itu saja, menata hatinya. Apakah kita jujur dengan apa yang kita ucapkan atau tidak? Karena kalau kita jujur, pasti Allah pun akan jujur kepada kita. Jadi kalau kita nyampaikan 64, maka kemudian kalau kita jujur semuanya itu yang disampaikan, maka Allah pun akan jujur kepada kita. Mananya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, intas dukillah yasduka. Jika kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan jujur kepadamu. Ya, itu. Ini kata kunci tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang kedua, keberlimpahan itu ya ketika kita berbakti kepada orang tua. Jadi cara yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan keberlimpahan itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Yuk, siapa yang sudah hampir setahun tidak komunikasi dengan orang tuanya? Siapa yang sebulan ini yang rumahnya dekat tapi tidak pernah hadir ke orang tuanya, orang tahu tilik? Ini musibah besar kalau itu yang terjadi. Ya. Jadi ini Pak Ades, nanti kalau kita berbicara masalah keberkahan itu, antum juga harus tahu nih, SDM harus tahu nih bagaimana hubungan teman-teman dengan orang tuanya. Baik orang tua itu orang tua kandung ataupun mertua harus baik. Karena tidak mungkin kita ini di sebuah pekerjaan akan mendapatkan keberkahan kalau personalnya dengan orang tuanya hubungannya nggak baik. Jadi ternyata kita banyak faktor tuh. Merosot, tidak baik, kayak gitu banyak faktor. Yang satu sama lainnya saling berkaitan. Ayo. Lihat. Ada 3 amalan yang mana amalan ini kemudian tidak akan diterima kecuali amalan itu yang lainnya ada. 1. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada disandingkan sholat dengan zakat. Maknanya apa? Kita ini sholatnya tidak akan diterima kalau tidak mau zakat. Sebaliknya juga zakatnya tidak akan diterima kalau tidak mau sholat. Maka sholat dengan zakat disandingkan. Tuh, ya, disandingkan sholat dengan zakat, nggak bisa dipisah. Suratnya itu. Kemudian iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Orang itu menyatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak beriman dengan Rasul, nggak diterima. Sama juga dia beriman kepada Rasul tapi tidak beriman kepada Allah, nggak diterima. Nah itu. Kemudian yang terakhir, syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Anishkurli wali walidayya. Jadi seseorang itu walaupun lisannya basah mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, dia bersyukur kepada Allah luar biasa, tetapi dia kemudian buruk perilaku dengan orang tuanya, maka syukurnya tidak benar. Ya, walaupun lisannya luar biasa, tetapi syukurnya nggak benar.
Hatta seseorang yang kemudian, mohon maaf, dengan ibadahnya dia rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin ngajinya, rajin baca Qur'annya, dia tidak memiliki makna apa-apa dalam ibadahnya ketika perilakunya buruk dengan orang tuanya. Posisinya. Ya. Yuk, ini review dulu nih. Bagaimana sikap kita dengan orang tua kita. Ya. Baik, jelas sampai sini? 3 amalan ya. Berarti urusan dengan orang tua itu kecil apa besar? Besar. Ya, besar urusan dengan orang tua itu. Ya. Nah, kita lihat. 1. Kenapa kita harus berlaku baik dengan orang tua? 1. Kalau ada di antara antum yang hidupnya morat-marit, hutang enggak pernah selesai, rumah tangga komunikasinya kacau balau, anak susah diatur, dengan tetangga konflik, dengan saudara enggak pernah rukun, di pekerjaan tertekan, komplit. Maka lihat, ini kita harus melakukan birrul walidain. Kenapa? Birrul walidain itu yang pertama adalah untuk memperbaiki kualitas hidup. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau di antara kita yang kualitas hidupnya pingin baik, maka berangkat pertama perbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Itu syaratnya. Ya, perbaiki dengan kedua orang tua itu. Ya, perbaiki pokoknya. Jadi kadang-kadang kan begini ya, mohon maaf. Ada nggak yang di antara antum yang hidupnya kemudian bersama dengan orang tua? Kalau yang ada, berbahagialah. Ya, yang hidup dengan orang tua berbahagialah. Tapi hati-hati ya. Tapi hati-hati kalau kita hidup bersama dengan orang tua, walaupun orang tua itu rumahnya punya kita, ya, rumahnya punya kita dan orang tua kita memang ditanggung oleh kita, hati-hati. Ini bagian daripada yang akan merusak. Jangan sekali-kali kemudian obrolannya begini. Jenengan sama siapa sekarang hidupnya? Iya, sekarang bapak ibu kan sudah nggak inilah, akhirnya ya ikut saya lah, pokoknya ya ikut dengan saya lah. Coba bahasa kalau nyebut ikut dengan saya seolah-olah yang paling punya siapa? Bapaknya apa anaknya? Hati-hati itu. Apalagi kalau sama-sama roh, ya sekarang bapak ibu loh nggak punya apa-apa. Dulu zaman ini boro-boro ngurus saya, sekarang nggak punya apa-apa, giliran nggak punya apa-apa, melu aku, sombong kan? Kalau ada yang begitu, ya. Kenapa? Gini. Ada satu kisah seorang syekh itu. Ada satu kisah seorang syekh ketika kemudian dia lagi nerima wawancara gitu ya, tanya jawab di sebuah stasiun televisi. Kemudian ketika itu ada yang telepon begini, Syekh, orang tua saya ikut hidup dengan saya. Syekhnya bilang apa? Ya Syekh, orang tua saya ikut hidup dengan saya. Syekhnya bilang, apa? Syekh, tolong dengarkan dulu, saya mau ngomong. Orang tua saya ikut hidup dengan saya. Yang ketiga kata syekhnya, tutup itu telepon. Tutup kata syekhnya itu telepon. Ditutup telepon itu. Apa kata syekh jawabnya itu? Ini anak tidak beradab. Apa kata syekh itu? Ingat apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Itu bapak. Kalau ibu lebih tinggi lagi kan. Jadi Pak Domo ini kalau punya rumah, punya mobil, ketika dibilang, "Mo, aku butuh duit." Berapa Pak? 60 juta. Pak Domo punya mobil harga 60 juta. Maka ketika itu, dengan hadiahnya anta wa malu kali abik, udah nggak miskin panjang, keluarin. Itu yang benar. Tapi mohon maaf, ada nggak orang tua yang sekarang seperti itu kepada anak? Jarang menurut saya. Tapi kalau anak ke orang tua,
Bu, aku kan bojo ya, orang suaminya nih penghasilan orang sepiro, pingin gawe umah. Lah kowe gawe umah duwe apa? Tanahnya ada warisan dari ibunya dikasih. Gak pingin gawe umah. Punya apa? Ya lumayan, anak 20 juta. 20 juta gawe rumah pingin sempurna semuanya ini kan, padahal harga rumah 200 juta. Ya kurangnya wakeh banget itu kan. Itu anak. Itu anak ya. Sekali lagi apa? Hati-hati. Maka ini kita ini sikap kepada orang tua itu luar biasa. Hati-hati pokoknya. Termasuk ketika datang kemudian, mohon maaf ya, datang seorang anak muda kepada Rasulullah SAW. Ini lihat, ini gayanya. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian kata Rasulullah SAW, hal indaka abawain, apakah kamu masih punya orang tua? Ya, Rasul saya punya. Lihat, kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalimatnya apa? Kalimat disampaikan, la tamshi amamah. Kata ini akhlak. Kalau kita pingin kualitas hidup, dan bisa jadi akhlak inilah yang menjadikan kualitas hidup kita kemudian amburadul, gak berkualitas, banyak masalah. Kenapa? Karena sikapnya dengan orang tua. Kata Nabi SAW, la tamshi amamak, jangan sekali-kali kalau engkau berjalan dengan orang tuamu, engkau jalan lebih dulu, jalan di belakang. Walaupun orang tua tertarik, jalan di belakang. Itu bisa jadi ini akhlak ini, adab ini yang mungkin tidak ada dalam diri kita. Kita ini jalan selonong boy aja orang tua lah. Ya setua bayi, ya bah duluan bah. Bisa jadi itu mungkin kalau kita punya hutang tidak pernah selesai, itu yang menjadikan anak kita susah diatur, itu yang menjadikan keluarga kita kurang harmonis. Kenapa? Karena gaya kita kepada orang tua akhlaknya kurang bagus. Kepikiran nggak kalau naik mobil? Antum kalau naik mobil, antum bawa mobil sendiri. Mas Arga nih bawa mobil, punya mobil. Kemudian ke tempat, dia kan jauh kalau orang tuanya, mertuanya ya. Sama orang tua, mertua juga. Kepikiran nggak kita kalau naik mobil, karena yang nyupir, kira-kira yang nyupir biasanya naik duluan atau naik terakhir? Rata-rata duluan. Pernahkah kita sampai perhatian kalau naik mobil tuh, bah duluan bah, tungguin kayak gitu? Pernah sampai seperti itu? Itu hal yang sepele, tetapi yang sepele itu karena kita perhatikan, itu yang menjadikan keluarga kita tadi tidak berkualitas. Ayo kita cek urusan itu. Yang kedua, ini kaitan dengan ini. Dengan orang tua itu yang paling utama, yang paling utama jaga perasaan yang namanya orang tua. Dan jujur hari ini banyak anak-anak yang tidak menjaga perasaan orang tuanya. Yuk. Bagaimana? Awas, hati-hati. Antum yang sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, kemudian punya anak, kadang-kadang kalau weekend jalan-jalan, makan di luar, kemudian pas makan kumpul, foto jepret, kirim di grup WhatsApp keluarga, yang di sana ada ibunya, ada bapaknya. Bapak ibunya nggak pernah diajak makan kayak gitu, bapak ibunya nggak pernah diajak jalan. Setiap malam minggu dia kemudian jepret, lagi di mana? Coba hitung perasaan orang tua ketika anak seperti itu. Itu mungkin yang menjadikan keluarga kita tidak beraturan. Mohon maaf, sempat kepikiran terlintas kayak itu enggak? Wallahi itu jarang terlintas oleh kita. Ya, bahkan lihat, mohon maaf ya, kita jujur aja. Coba. Kita kalau makan satu meja dengan orang tua, kepikiran nggak kita khawatir kemudian perasaannya tersinggung ketika makan bersama itu? Jarang kita makan, bet makan kan? Nggak ngitung rasa. Itu yang terjadi. Lihat, ada contoh dari Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu kalau makan gimana dengan orang tuanya? Beliau satu meja makan dengan orang tuanya. Itu beliau, mohon maaf, makan satu meja dengan orang tuanya, tetapi beliau tidak pernah makan bersama. Maksudnya gimana? Jadi beliau kalau dengan orang tuanya makan, orang tuanya menyelesaikan makannya sendiri, baru kemudian kalau udah selesai orang tuanya makan, baru dia makan. Sehingga ditanya muridnya, ya Syekh, Anda duduk bersama dengan orang tua Anda, tapi kenapa Anda tidak makan? Apa jawabannya kata beliau? Sesungguhnya aku khawatir
merusak perasaan orang ibunya. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan dia, karena khawatir ketika ada makanan di meja itu, kemudian aku ambil makanan itu, sedangkan dalam hati orang tuanya, di hati ibunya, dia kepingin ngambil makanan itu, tapi keduluan oleh saya, dan itu aku takut kalau merusak perasaan ibu saya. Nah, jadi mohon maaf ya, sekarang saya tidak akan ini. Yuk sekarang yang keluarganya masih agak kesulitan, cek perilaku dengan orang tua kalau pingin itu. Udah cek, ya, cek. Wallahi antum tidak akan berubah hidup antum kalau kemudian menyepelekan dengan orang tua. Ila yaumil qiyamah. Susah. Kenapa? Ya tadi syukur kepada Allah kemudian dengan beri manusia. Qasana la in syakartum la azidannakum. Kata Allah kamu bersyukur akan ditambah. Lah sekarang ukuran syukur kita kepada Allah bagaimana kita dengan orang tua baik. Jadi antum kenapa kemudian tidak pernah bergerak dari dulu begitu saja tidak pernah berubah apapun? Karena mungkin antum kurang dengan orang tuanya sehingga pernah ditambah oleh Allah. Sudah? Halo? Ini kok diam semua gimana? Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua itu kenapa harus kita utamakan? Karena berbuat baik kepada orang tua itu, buruk dan baiknya kepada orang tua itu berdampak pada keturunan. Berdampak pada keturunan. Jadi sikap kita, perbuatan kita kepada orang tua itu akan berbanding lurus dengan anak kepada kita. Sekarang gini, urusan ibadah. Kalau ada bapak, seorang bapak yang gak pernah sholat, mungkin gak anaknya bisa sholat? Hah? Halo. Sekarang gini, ulangi. Ini review nih, antum harus sama nih. Kalau ada seorang bapak yang gak pernah sholat, anaknya mungkin gak sholat. Saya tanya, antum punya orang tua sholat nggak? Semuanya sholat. Baik. Tanya lagi, orang tuanya bisa baca Quran nggak? Bisa baca Quran. Orang tuanya hafal Quran nggak? Saya mendapatkan di pesantren itu ada anak yang orang tuanya nggak bisa baca Quran, anaknya bisa hafal Quran 30 juz. Itu urusan ibadah. Kalau ada orang tua di tempat saya, tetangga saya, bapaknya mainan darah, terus orang tahu ke masjid, orang tahu sholat, anaknya rajin ke masjid, pinter sholat. Begitu. Ibunya kemudian orang tahu hijaban, anaknya rapi hijaban. Jadi dalam konteks ini urusan ubudiyah, si bapak nggak pernah sholat, anak bertolak belakang, masih bisa sholat. Si bapak tidak bisa ngaji, anak kemungkinan bisa ngaji. Si ibu kemudian tidak pakai hijab, anak kemungkinan pakai hijab. Bertolak belakang. Tetapi yang akan menjadi nurun kepada anak itu layaknya penyakit. Apa penyakit yang nurun? Diabetes. Penyakit diabetes itu pasti turun. Kalau ada salah satu bapak ibunya yang diabetes, maka ada keturunan kena diabetes, turun. Tetapi yang akan turun kepada anak itu apa? Sifat buruk kita kepada orang tua atau sifat baik. Jadi kalau kita sebagai anak ternyata kepada orang tua buruk kelakuan kita, nggak menghargai, nggak menghormati, menyepelekan, nggak memperhatikan, maka itu akan turun kepada anak kita. Dia pun akan seperti itu kepada kita. Dah. Nek jenengan sebagai mantu senengnya kemudian ngomongin mertua nek. Gue mertua gue rapi-rapi blas gitu. Ngomongin kayak gitu jenengan sih gitu, besok lebih dahsyat lagi. Nek jenengan sekarang ngomongin orang tua itu hanya di lisan jenengan karo bojone, besok jenengan punya anak mantu mungkin dibuka di WhatsApp, dibuka menjadi status segala macam. Tuh, kan sekarang suka banyak buka aib ya. Maka hati-hati dengan status ya. Pusing ke rumah, pulang kerja, buka HP, status. Coba kalau punya pembantu, nah itu hati-hati tuh. Ini ada apa nih maksudnya? Itu ya. Atau status yang kedua, emang kita pembantu, begitu kan? Begitu. Itu hati-hatilah pokoknya. Oke ya. Jadi mohon maaf, yang kedua berdampak kepada keturunan. Ya, berdampak kepada keturunan. Jadi kalau kita baik, itu akan baik seperti itu ya. Kemudian solusi semua masalah. Maksudnya begini ya, solusi semua masalah itu bukan kemudian apa-apa maring orang tua, bukan. Jenengan ngambil motor, cicilan 35 kali, cicilan ketiga macet.
Cicilan keempat, bingung gak ada duit, datang ke wong tuane, bu aku urung cicilan yang keempat, ngeh 600. Itu bukan begitu maksudnya. Solusi masalah. Jadi gini nih, kita ini kalau punya masalah dengan anak, ya, cek betul bagaimana sikap kita dengan orang tua. Ada kisah seorang bapak punya anak laki-laki sudah ini apa dengan game online. Di rumah game online-nya luar biasa, sudah kecanduan, akhirnya sama bapaknya diputus. Tidak pakai IndiHome lagi. Tapi anak kalau diputus di rumah larinya kemana? Lari ke warnet. Maka tiap hari di warnet. Kalau dulu main game kelihatan sama bapaknya, sekarang main game tidak pernah kelihatan. Karena di warnet terus. Sampai bapaknya udah emosi. Padahal mohon maaf, bapaknya ahlul masjid. Sholat 5 waktu di masjid, ahlul masjid, pengajian segala macam. Tapi ternyata seperti itu. Lihat, udah di puncaknya. Tetapi lihat, ketika beliau ketemu dengan seseorang dan menceritakan kondisi anaknya, orang ini menasihati, Pak, jenengan komunikasi terakhir dengan orang tua jenengan kapan? Saya sudah lama sekali. Saya sudah 4 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua saya, terutama dengan bapak. Ada masalah dengan bapaknya. Terus dengan ibu, ya akhirnya begitu juga. Maka nasihatnya, Pak, kalau panjenengan masalahnya ingin diselesaikan, perbaiki hubungan dengan orang tua jenengan. Betul-betul dilaksanakan. Kebetulan rumahnya Tegal, dia pulang ke Tegal, dia ketemu dengan orang tuanya, bapak ibunya, minta maaf segala macam, clear seperti itu. Kemudian akhirnya dia rutin telepon, dia rutin berkomunikasi. Lihat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Alhamdulillah setelah 6 bulan dia melakukan hubungan baik dengan orang tuanya, anaknya alhamdulillah anaknya belum berubah sama sekali. Wah, emang semudah telapak tangan lah gitu kan, berubah. Tetapi ternyata setelah sekian lama ada satu titik ketika dia pulang ke rumah dan dia mendapatkan anaknya di rumah. Loh, kamu nggak pergi? Enggak. Kamu nggak main game? Enggak. Apa jawabannya? Aku bosen. Hanya mendapatkan kalimat bosen. Dia bilang, aku bosen. Lah bapaknya kemudian enak apa? Dah nih duit, sana main game. Enggak pak, aku bosen. Bener-bener dia nggak mau lagi kemudian main game online itu. Akhirnya apa? Berjalan, kemudian mulai deket, diajak ngobrol segala macam. Dan ini adalah kata kunci ya, kalau punya anak, menyelesaikan masalah dengan anak itu jangan di rumah. Kalau punya anak laki-laki, ada masalah dengan kita, mohon maaf, jangan begini. Mas, sini, duduk. Bapak mau ngomong, insya Allah enggak selesai itu. Jagong kak, gini, apalagi pakai dalil. Innallaha, berat tuh anak-anak. Saya punya anak laki-laki, menyelesaikan itu apa dengan apa? Gampang. Di antaranya adalah ajak jalan, diajak makan. Itu kalau orang anak kita punya, ini mudah-mudahan anak tadi nggak dengar ya, anak-anak nggak dengar nih, anak-anaknya nggak dengar. Jadi kalau punya anak punya masa ajak makan, ya ajak makan. Insya Allah kalau diajak makan nanti keluar semuanya, pasti. Itu keluar. Cuman permasalahannya antum ngajak makan jangan ketika ada masalah toh. Nanti ketahuan ngajak makan, ini punya masalah, lebih cerdas lagi anaknya. Baik ya. Jadi solusi semua masalah. Begitu ya. Solusi semua masalah jadi ada di siapa? Di orang tua. Kemudian kunci kesuksesan dan kemuliaan. Mohon maaf, recheck betul-betul di data yang ada nggak orang yang sukses di dunia ini tapi tidak memperhatikan orang tuanya. Dan wallahi ya, kalau saya kemudian hari ini bisa berdiri depan antum, saya bisa berbicara seperti ini, saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, itu dan saya di Cilacap pada saya lahir kemudian di Jawa Barat, itu bukan karena kehebatan saya. Tetapi ada kontribusi orang tua. Kita paling cuma 10% atau 20%, sisanya itu orang tua. Dia tahajudnya, dia mungkin doanya, dia siap lapar demi anak-anaknya, seperti itu. Ya. Nah ini yang kita harapkan itu ya. Jadi kalau mau sukses dalam bidang apapun, maka perhatikan hubungan dengan orang tua. Baik. Nah ini yang berdampak pada keturunan. Orang yang baik kepada orang tuanya, Allah akan memberikan anak yang baik kepadanya. Persis sebagaimana dia baik kepada orang tuanya. Orang yang tidak baik kepada orang tuanya, Allah akan memberinya anak yang tidak hormat kepadanya, persis sebagaimana dia tidak hormat kepada orang tuanya. Tuh, catat. Nah, kelewatan gimana? Nah,
Nah, terus bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Bagaimana orang tuanya sudah meninggal? Satu, kalau orang tua kita sudah meninggal, solehkan diri kita. Nah, jadi istri yang solehah temenan. Nah, jadi suami yang soleh temenan. Itu caranya. Solehkan diri kita. Kenapa harus solehkan? Karena hanya doa anak yang soleh yang akan sampai. Yang dua, sambung tali silaturahmi dengan orang tua kita. Maksudnya yang dulu-dulu itu, paman kita, bude kita, atau siapapun itu, sambungkan. Itu caranya. Kemudian bersedekah atas nama orang tua. Kalau diberikan ke lapangan rata, silahkan bersedekah diniatkan untuk orang tua kita. Jam berapa nih? Terus membantu agama Allah. Yang ketiga, bantu agama Allah. Itu cara melimpahkan keberkahan. Ya, bantu agama Allah. Ya, nih kita lihat. Kita ini kalau antum beribadah hanya pada zona nyaman, sholat, zakat, puasa, perasaan aman. Kita ini harus khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir ternyata nanti ketika kita kemudian ditimbang mizan, ternyata timbangan kita tidak terlalu berat. Maka tolong agama Allah itu gimana? Hal-hal yang kemudian menjadi bagian daripada apa yang Allah berikan potensi kepada diri kita. Ya. Contoh, antum itu kalau ada yang bangun masjid, itu kan agama Allah ya. Bangun masjid, maka antum berkontribusi. Jangan sampai ya mau apapun itu, mau tenaga, mau harta, silahkan. Itu cara kita mendapatkan keberlimpahan. Saya ada yang kemudian seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dan dia kemudian meninggalkan harta. Saya ingin bersedekah dengan harta yang dimiliki oleh orang tua saya itu. Sedekah yang terbaik apa? Kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik al-ma'u, air. Air. Ya, air. Dan saya ternyata ada orang yang menerjemahkan ini luar biasa bilang itu. Di pesantren saya di Sidarja itu ada yang kemudian nyumbangnya sumur. Nyumbang sumur. Kami bikin sumur 4, ada yang nyumbang sumur sekian sumur. Subhanallah, ada satu, saya bilang ini orang cerdas banget. Kata Nabi begitu ya. Kebayang nggak dia bikin sumur, dia nggak pernah pakai, tapi setiap hari 300 santri yang mau sholat wudunya pakai air yang dia bangun. Berapa coba pahalanya? 300 santri kali 5 waktu kali sholat tambah yang lain berapa? Kemudian dia 300 santri mandi pakai air itu. Ketika dia baca Quran, ketika dia zikir, maka dia kebagian. Dianya mungkin lagi tidur di rumah, tapi pahalanya ngalir luar biasa. Seperti itu. Itu cara kita mendapatkan keberlimpahan. Tolong agama Allah. Saya kemarin cerita dengan ibu-ibu tuh. Saya bilang begini, Ibu, kalau ibu sekarang punya uang 50.000, 60.000, kalau ke bakso gepeng itu berapa porsi? Taruhlah kalau yang gede 1 porsi ya 40.000. Kalau yang lain mungkin 20.000-an, 3 porsian. Tapi kalau selesai 60.000 itu ke gepeng, selesai kemana larinya? Spiteng kan? Spiteng kan? Tapi kalau kemudian menolong agama Allah tadi, saya tawarkan waktu ke ibu, saya Desember besok punya program Mukhayyam Quran buat anak-anak santri. Ini anak santri bisa, cuma saya berikan kesempatan untuk ibu kemudian investasi dengan 60.000, kemudian bisa untuk sepanjang hayat. Caranya gimana Ustaz? Saya bilang, belikan Quran bagi mereka, maka selama Quran itu kemudian dipakai, ibu akan mengalir pahalanya setiap hurufnya. Ngantri itu. Saya buka sekali itu udah penuh. Jadi begitu hebatnya mereka, tertariknya kemudian dengan ini. Dan itulah yang namanya nanti faktor keberlimpahan. Istighfar. Ya. Banyaklah istighfar. Ya, banyak istighfar. Ini adalah bagian daripada yang harus kita lakukan, yaitu istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu akan mengantarkan apa yang kita inginkan. Ingat salah satu kisah yang mana kemudian di keluarga di Mesir ada seorang dokter spesialis dari Mesir itu. Di Mesir dia mau terbang ke satu daerah, ya, artinya dia pulang mau pergi ke daerah, tapi kemudian dia naik pesawat, pesawatnya delay dan kemudian tidak bisa berangkat naik pesawat. Akhirnya dia harus naik darat. Naik darat, kemudian naik mobil, ternyata di satu tempat mobilnya bermasalah. Kemudian karena bermasalah, dia kemudian pingin ke belakang.
Akhirnya dia turun dari mobil, dan ketika turun dari mobil dipersilahkan oleh seseorang untuk masuk ke rumahnya menggunakan kamar mandinya. Masuk dia. Ketika masuk itu, ternyata apa yang dia dapatkan? Masuk, selesai. Ketika selesai itu, dia dari kamar mandi melihat ada seorang anak yang lumpuh, dan dia dokter spesialis urusan-urusan kayak gitu, saraf. Dia melihat anak yang lumpuh. Kemudian ketika anak yang lumpuh itu, dia bilang apa? Bu, putra ibu ini harusnya dibawa nih ke Mesir, dibawa ke dokter spesialis. Apa jawaban ibunya? Kata ibunya, saya sudah pernah bawa 2 kali ke Mesir, ketemu dengan dokter fulan, tetapi saya tidak pernah bertemu dengan dokter itu, dan dokter itu ada di hadapannya. Ada di hadapannya. Akhirnya dia tahu seperti itu, kirim kemudian bantuan, dibawa kemudian ke Mesir, diobati kemudian di Mesir, sampai kemudian sembuh anak itu. Ketika sembuh, dokter ini nanya, Bu, apa yang ibu lakukan? Sampai kemudian Allah mengatur pesawat itu harus delay. Saya kemudian, karena sudah tahu dokter ini adalah orang yang dimaksud, saya harus naik darat, naik mobil, saya harus berhenti di depan rumah ibu, saya kemudian pingin buang air harus masuk ke rumah ibu, dan saya kemudian melihat putra ibu. Lihat, skenario Allah. Ditanya, amalan apa yang ibu lakukan kok sampai seperti itu? Jawabannya apa? Saya senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Cuman istighfarnya hati-hati ya. Nah, para ibu beda-beda istighfarnya. Anaknya nakal kan beda istighfarnya. Ya. Lagi kalau nggak punya duit, istighfarnya gimana nadanya? Itu ya. Oke ya, itu istighfar. Nah, istighfar itu ada yang selalu istighfar di waktu lapang dan sempit, beristighfar di waktu sempit. Jadi kalau istighfarnya di waktu sempit atau baru istighfar, astagfirullah, tahu istighfar, ya jangan nyalahkan Allah. Udah istighfar tapi nggak ditolong-tolong. Waktu sempit baru istighfar. Istighfar itu di waktu lapang, nanti mulai ditolong seperti itu ya. Baik, istighfar itu ibarat deterjen, mampu membersihkan karat-karat hati yang mengerak. Tasbih itu ibarat pewangi. Tasbih siapa ini kebanyakannya? Malaikat ya. Malaikat nggak butuh bersihin karena dia sudah wangi, maka hanya pewangi aja gitu kan. Kalau kita butuh mana? Dua-duanya. Ya, nanti sudah bersih, wangi lagi kan, berarti apa? Istighfar sama tasbih. Tapi jangan begini, awas, hati-hati, antum jangan begini, ini jangan dijadikan dalil. Jenengan badannya bau, mesti urung istighfar. Gak ada hubungannya. Nah, atau kurang wangi bilang, wah jarang tasbih nih jenengan nih orang. Ya, baik. Kemudian terakhir apa? Kekuatan doa. Terakhir doa ya. Terakhir doa. Cuman dalam doa ini kita kalau berdoa, mohon maaf ya, doa itu jangan togmo langsung. Tapi ini urutannya ya. Nah ini, saya cuman gini kan. Jadi kalau doa ini nih, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ngurut terus, Allahumma rzuqni husnul khotimah. Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di doanya ini ada berapa ya? Kurang lebih sekitar 7. Kalau bisa kemudian itu. Nah, yang terakhir itu yang menarik tuh, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis. Ini doa itu begini ya. Jangan urung apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan begitu. Jadi diulangi dari sini, dihafalkan nih. Ini Pak Ades bagus nih. Kalau teman-teman nih hafal nih. Doanya ini ya, selain maksurat maksudnya ya. Doa begini ini, coba. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minar. Satu, kita minta kepada Allah agar kita ini diberikan surga dan dilindungi dari neraka. Kemudian Allahumma rzuqni husnul khotimah, ya Allah rezekikan kepadaku husnul khotimah. Ya Allah, zat yang membolak-balakan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Kemudian baru kedua orang tua. Kemudian selalu diberikan hidayah supaya diselamatkan dari fitnah, minta diringankan dari setiap masalah. Komplit tuh. Jadi nanti urutannya doanya dah seperti itu. Baik. Saya kira sudah. Jadi berapa rukunnya? Rukunnya berapa? 5. 1, berharap kepada Allah. 2, 3, 4, istighfar. 5, doa. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini menjadi manfaat. Saya kira ilmunya sudah disampaikan, tinggal antum mau menjalankan apa tidak, itu aja masalahnya. Itu ya. Saya kira antum itu ilmunya udah luar biasa loh. Tapi kalau prakteknya minim ya tidak akan ada perubahan apapun. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.